Nah, ini bisa kita masukin ke Metaverse ya nih, Mbak? Oh, menarik ya. Kemarin sih banyak juga nih yang request K-pop gitu, Companion Mm-mm. Itu K21. itu pasti banyak banget Cakep. tuh. Itu pasti banyak Bener banget banget tuh sih ya. yang apa konsumen K-pop kan. Oke. Oke. Iya. Kita jangan bahas itu lagi. Kita Bahas lanjut Metaverse aja. lagi. Hai Climate Guardians, kembali lagi bersama saya, Amelia Shafira di The Conversation Season 2. Bagi Climate Guardians yang ingin tahu game yang sudah mengadopsi teknologi blockchain, then this episode is for you. Hari ini kita kedatangan Mbak Rachel Irene dari MetaPulse. Yuk kita sambut aja. Halo Mbak Rachel, apa Halo Kak kabar? Mel. Baik, gimana kabarnya Kak Mel? Baik juga di sini untungnya. Kalau Mbak Rachel sendiri lagi ada kesibukan apa gitu? Very excited sih. Belakangan ini aku sama tim Metapulse, kita lagi mau nge-launch Teletubbies Companion nih. Jadi semuanya lagi pada sibuk nge-build untuk launch Teletubbies-nya gitu, Mbak. Oh wow, oke. Sebelum Mbak Rachel nge-spill di awal, mending kita Iya, eh, tunggu sampai nanti dulu ya, sampai di tengah-tengah dulu. Nanti aku bakal eh, apa tanya-tanya lagi. Nah, bener sebelum banget. mm-mm, sebelumnya eh, kan aku juga baru pertama kali ketemu sama Mbak Rachel nih, terus mungkin Climate Guardians juga eh, masih belum tahu eh, Metaverse tuh apa, Mbak Rachel tuh siapa, kok bisa collab sama Teletubbies. Nah, boleh Mbak Rachel kasih background sedikit background cerita tentang Mbak Rachel dulu dan sedikit tentang Metaverse. Yes, Bener banget. Jadi, silakan. halo, salam kenal ya semuanya, Climate Guardian sama pendengar podcastnya. Salam kenal, aku Rachel dari Metapulse. Jadi, Metapulse itu sebenarnya apa sih? Metapulse ini adalah AI-driven companions. Secara konsep mungkin ibaratnya kayak apa ya? Ibaratnya tuh kalau misalnya kalian nonton Iron Man, kan ada Jarvis tuh ya. Mbaknya mungkin nonton Iron Man? Iya, Ya, tahu. Heeh. ya, itu kan ada Jarvis, itu kan kayak companion si Iron Man dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Metapulse tuh visionnya kayak itu. Mungkin contoh lainnya kayak Star Wars, ada Oke. R2D2, kan itu ada companion digital ya. Jadi, Metapulse is an AI digital companion yang akan mendampingi kehidupan user sehari-hari lewat digital. Sekarang ini kita di browser extension, jadi buat teman-teman yang penasaran nih, pingin tahu Metapulse, langsung aja ke Chrome Store, ketik Metapulse, nanti bisa langsung add to Chrome. Nggak usah di-download, tinggal add to Chrome, nanti bisa langsung ketemu digital companion-nya, kayak gitu, Mbak. Oh wow, that's so interesting. Oke, eh, untuk topik Metaverse, kita akan dive into it again later on. Tapi untuk sekarang aku masih mau kepoin Mbak Rachelnya nih. Nah, Mbak Sure. Rachel, eh, apa sih yang membuat Mbak Rachel tertarik dengan teknologi Web3 pada awalnya dan memilih untuk berkarir di dunia ini? Iya, jadi aku pribadi sebenarnya sangat tertarik ya sama namanya perkembangan teknologi, sama community, dan biasa kalau ada suatu hal yang baru gitu ya, pasti aku temen aku biasa kayak lihat nih apa sih impact-nya gitu ya ke community, terutama tentang hal Web3 ini ya. Eh, Kebetulan aku punya kesempatan nih buat involve langsung di dalam kerjaan aku dalam ranah Web3, blockchain. Jadi aku pikir kenapa nggak di sini, karena Web3 juga hal yang baru ya, Mbak ya. Belum banyak Ya. orang yang terekspos sama Web3, belum banyak juga orang yang tertarik. Mungkin di Web3 sendiri udah ramai gitu ya, banyak project-project besar. Tapi kalau kita bandingkan ya sama development Web 2 sama satu dunia gitu di Web 2, Mm-mm. it's very small. Makanya aku pikir aku sangat tertarik untuk masuk nih ke Web3 karena ini pertama hal yang baru, dan juga aku mau lihat gimana sih aku bisa contribute gitu ya ke perkembangan Web3-nya sendiri secara langsung, bagaimana aku bisa lihat growth-nya, aku bisa build juga di dalam Web3-nya, kayak gitu sih Mbak Mel. Oh, wow. Jadi emang Mbak Rachel ini senang mencoba hal baru ya berarti ya. Kayak apa terjun langsung ke dunia Web3 ini berarti eh, waktu itu sebuah hal yang baru tapi juga sama-sama excited juga ya untuk melakukannya.
Wow, hebat banget sih, Mbak. Kayak gitu. Jadi excited aja sih buat lihat apa sih yang bisa dikontribute gitu ya di Mm-mm. teknologi baru ini, terutama becoming among one of the first, mungkin sekarang bukan first lagi ya, udah lumayan hype sama berkembang, banyak yang masuk, tapi it's very interesting sih, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Wow, oke. Nah, kalau gitu aku pengen tahu nih teknologi Web3 yang mana yang menjadi favoritnya Mbak Rachel saat ini dan kenapa? Teknologi Web3 ya. Kalau teknologi Web3 mungkin banyak banget ya yang menarik ya, Mbak. Setiap hari aja pasti ada updatean baru gitu. Mm-mm. Eh, Perkembangan inovasi baru. Kalau menurut aku sih yang paling interested buat aku blockchain-nya sendiri. Kenapa blockchain? Oke. Mungkin it seems very simple ya atau fundamental. Mm-mm. Karena menurut aku blockchain itu fundamental dari semua perkembangan yang ada gitu. Mungkin dia hanya Oke. sekedar orang itu lihatnya blockchain secara definition itu perkembangan dari cara nge-store data gitu dari web to Mm-mm. Mm-mm. tapi blockchain ini enables banyaknya innovation yang bisa dibangun di atasnya gitu sih Kak. Jadi itu very interesting buat aku. Oke, berarti emang favoritnya blockchain ya. Sejalan sama Metapels berarti ya. Soalnya apa? Tadi juga disebutkan bahwa Metapels juga menggunakan teknologi blockchain kan. Nah, kalau gitu tadi kan Mbak Rachel udah jelasin sedikit tuh tentang Metapels. Sekarang aku mau deep dive langsung ke eh, apa sih teknologi, specifically teknologi apa yang digunakan di Metapels yang membedakan game tersebut dengan game-game lain saat ini. I see, oke. Menarik sih pertanyaannya ya. Apa yang membedakan Metapulse dengan Mm-mm. project lain? Terutama Mm-mm. sekarang kalau aku lihat sendiri di Web3 dan blockchain, banyak banget ya, Mbak. Iya, Game Web3, GameFi, yang pakai karakter-karakter juga banyak tuh di benar, app. benar banget. Jadi buat Metapulse sendiri, kita tuh for Metapulse, main goal-nya itu untuk foster digital life. Gimana kita bisa build emotional bond dari companion kita nih dengan user. Jadi nggak sekedar hanya game atau nggak sekedar hanya Web3, tapi kita juga bisa nge-foster goal utama ini. Tentunya goal utama ini nggak bisa di-achieve dengan mudah ya, Mbak ya. Mm-mm. Yang namanya build sama foster digital life itu kita perlu juga ngadain banyak banget research, kita perlu juga develop. Mungkin habis ini bakal aku ngomongin juga sama mbaknya. Eh, ya, itu salah satu pembeda dari Metapulse. Terus kedua, yang bedain Metapulse itu dari segi, tadi kan core-nya, Mm-mm. dari segi development-nya Metapulse. Metapulse ini kita menggunakan development yang eksperimental, aku bilang, dari tools-nya sama dari technical-nya. Kenapa eksperimental? Karena pertama, we are on browser extension. Mm-mm. Ini belum ada browser extension yang pakai banyak tools yang macam-macam gitu. Ya browser extension aja gitu ya, yang Mm-mm. komersial di kanan atas kayak Adblocker gitu ya. Mm-mm. Kalau nggak Netflix Party, itu tuh browser Iya, extension. Orang banyak tahu, apa sih, kenapa bisa ada NFT, browser extension kan bingungin kan ya. Mm-mm. Jadi dari segi teknikalnya kita very eksperimental. Kenapa kita eh, developnya sampai segitunya? Karena we are trying to reach the main goal. Gimana kita bisa implement blockchain dan juga utility of Web3 ke produk kita di digital companion. Selain itu kita juga implement AI untuk personality yang ada di companion Metapulse. Jadi companionnya itu nggak sekedar hanya kayak game gitu ya, tapi benar Mm-mm. to foster digital life, companion ini bisa berkembang, bertumbuh dalam screen user, dia bisa punya personality sendiri, tergantung gimana sih user itu berinteraksi sama companionnya. Terus Mm. pembeda yang terakhir mungkin yang paling aku notice gitu ya, secara pribadi di Metapulse, yaitu karakter-karakter kita, IP kita. Mungkin kalau produk lain mereka desain sendiri gitu ya karakter-karakter IP-nya. Tapi di Metapulse karena goal utamanya adalah foster digital life, kita Mm-mm. nggak cuman develop maskot hewan peliharaan mungkin yang Mbak udah tahu gitu ya. Mm-mm. Tapi kita juga coba bring back nostalgic characters yang orang itu udah
inilah attach banget gitu. Contohnya kayak Sanrio mungkin atau kayak Mm-mm. Habis itu kan orang udah nempel banget lah sama mereka sebagai temen gitu. Jadi kita coba bring back supaya orang itu lebih bond sama digital companion-nya. Gitu Mbak Mel. Wow, jadi emang, aduh aku jadi penasaran. Soalnya aku waktu itu udah baca-baca juga nih tentang Metapulse, Mm, tapi kan dari website doang ya. Jadi maksudnya eh, nggak dapat penjelasan sedetail ini kayak sekarang sama Mbak Rachel. Nah, ya. kemarin-kemarin itu pas lagi baca-baca aja kayak, oh ada tulisan emotional bond, terus apa eh, interaction, mereka bisa growth sesuai yang eh, user, maksudnya ya sesuai interaksi kita kepada mereka. Itu kan maksudnya aku juga yang kayak, aduh interesting banget, tapi itu juga jadinya nge-trigger nostalgic factor juga, soalnya dulu tuh aku juga sempat main Tamagotchi. Nah, Hmm, aku ya. sempat yang kayak bikin koneksi kayak, oh ini kayak dulu pas, ya Tamagotchi kan zaman dulu banget ya. Kalau misalnya ada yang relate nih Climate Guardians, berarti kita tahu lah umurnya berapa ya. Nah, eh apa pas aku mikir kayak gitu, oh kayak Tamagotchi ya, kita eh, nurture mereka, kita kasih makan, terus kita interaksi sama mereka. Tapi kan kalau dulu Tamagotchi kan emang limited ya, limited interactions juga, terus teknologi ini juga masih zaman dulu. Nah, aku setelah penjelasan yang Mbak Rachel ini kayak, wah gimana ya kalau misalnya nanti aku coba Metapulse, what kind of interactions that I would get from this. Soalnya kayak pasti beda banget dari experience aku main Tamagotchi gitu dong. Makanya ini I feel like this is a very interesting thing. Plus I really like games. Jadi kayak Ya. this, Apalagi udah user Tamagotchi sebelumnya iya, ya. makanya Ya. kayak ini udah dapat nostalgia factor, terus juga dapat excitementnya juga gitu kan, to apa get to know something new. Nah, terus aku tadi juga dari penjelasannya Mbak Rachel, aku juga jadi uh, interested in knowing kenapa Metapulse itu jadinya extension di browser aja. Why not making an app or something like that gitu? Kenapa tuh Mbak? Iya, jadi tentang Tamagotchi tadi ya, sebenarnya Metapulse itu awal mulai munculnya itu kenapa? Karena founder dari Metapulse waktu itu Mm-mm. lagi studi master dan dia emang masternya tentang digital companionship. Dan Oh, salah satu faktor terbesarnya emang Tamagotchi, Mbak Amel. Jadi oh, Tamagotchi sendiri kan it's very booming ya. Dan dari iya. core Tamagotchi sendiri emang digital companion, same with Mm-mm. Metapulse. Yang bedain apa sih sama Metapulse? Tentunya Tamagotchi, walaupun dia digital companion, nggak mungkin kan Metapulse sekarang launching Tamagotchi lagi gitu. Because Iya. orang yang tahun 1990-an aja gitu udah bisa bikin sampai selevel itu. Mungkin itu juga Mm-mm. sebenarnya tahun 2000-an awal gitu ya. Itu very booming. Masa kita di tahun 2024 gitu, sekarang dengan teknologi yang udah canggih-canggih gini gitu ya, udah Mm-mm. AI, ada blockchain, masa masih mau sih pakai Tamagotchi walaupun banyak juga fansnya ya. Aku juga sendiri salah Benar, satu fansnya nih Mbak. Jadi benar. dari Tamagotchi itu kita take the good things yang gimana Mm-mm. orang ini uh, resonate with Tamagotchi, di mana sih orang bisa beneran attach nih sama digital company-nya itu yang kita bawa ke Metapulse gitu. Oke. Terus gimana caranya kita mengembangkan dari sifat Tamagotchi Digital Companionship itu dengan teknologi terkini, yaitu blockchain dan Web3. Dengan pakai utility dari blockchain, yaitu ownership-nya, jadi orangnya itu beneran punya companionnya nih, nggak sekedar kayak Tamagotchi, yang mungkin kalau Tamagotchi-nya Mbak Amel dicolong sama Sam gitu ya, itu kan udah jadi Iya, iya. Tamagotchi Sam gitu, bukan Tamagotchi Benar. Amel. Jadi kalau dari Metapulse kan udah istilahnya definition NFT gitu. Orang punya Mm-mm. ownernya. So it's fully yours. Terus balik lagi kita juga implement AI. Jadi Tamagotchi-nya nggak sekedar eh ini nih terpaku, oh kasih makan, lapar, kasih makan, Mm-mm. main. Terus kalau nggak dikasih makan, menghilang dia, meninggal gitu. Iya, Kan kayak iya, gitu kan ya iya. Tamagotchi. Tapi kalau misalnya di Metapulse, kita implement personality juga menggunakan AI. Jadi companionship-nya itu genuine gitu, nggak Hmm. dibuat-buat sama
code, nggak di setting lah istilahnya. Dia beneran Mm-mm. kayak Jarvis in Iron Man and like R2D2 in Star Wars kayak gitu sih. Itu poin tentang Hmm. Tamagotchi. Terus yang browser extension nih ya, kenapa kita Ya. sekarang Metapulse di browser extension? Karena balik lagi kita coba rilis dulu nih MVP dari keseluruhan visionnya Metapulse yaitu Foster Digital Life. Yang namanya Foster Digital Life kan itu luas banget ya Mbak ya. Mm-mm. Tadi aja penjelasannya udah canggih-canggih kayak Jarvis gitu kan. It's Iya. eh, tinggi banget gitu ekspektasinya. Nah, kita tuh ngadain banyak banget research, terutama karena Metapulse ini lahir dari ide masternya founder Metapulse, yang lagi itu di NTU. Kita juga ngadain research ekstensif sama NTU, dan kita menemukan kalau namanya digital life, kita harus mengerucut nih, pertama ke user yang pakai ini device digital. Kebanyakan kan user pakai HP, pakai laptop. Mm-mm. Nah, namanya kehidupan sehari-hari, kebanyakan tuh orang kerja dan orang belajar menggunakan device komputer, laptop. Dan kalau misalnya Metapulse ini launching di app, mungkin sekarang kalau Mbak kan tadi katanya suka game ya. Kalau buka game, ada loading screen gitu nggak Mbak biasa? Benar, benar, iya, Iya, paling lama paling main game bisa sih kalau gabut seharian gitu ya. Tapi iya. kan kadang juga ada interupsinya tuh, kayak misalnya Mm-mm. harus balas chat lah, angkat telepon lah, harus exit app-nya, ngecas HP gitu. Nah, Mm-mm. jadi there's a lot of experience yang terputus kalau misalnya menggunakan aplikasi. Sedangkan kalau dengan Oke. browser extension, kita lihatnya tuh orang mau kerja nih, buka internet kan. Buka kerjaannya dia, pasti dia menggunakan browser, dan langsung ada company-nya dari browser extension. Jadi dia nggak usah ada loading-loadingnya, nggak usah Mm-mm. keluar juga, it's always stays on your screen gitu. Paling kalau misalnya kamu merasa terganggu atau mau meeting, kamu bisa bikin pet-nya itu tidur gitu, atau bisa Mm. bikin pet-nya istirahat dulu gitu, itu bisa banget. Jadi lebih ke arah kenapa di browser extension, karena with the MVP product kita tetap mau goal utamanya nih ter-achieve, dan juga experience-nya yang paling baik ya sekarang di browser extension, walaupun resikonya ya eksperimentalnya tadi di mobile Mm. istilahnya lebih apa ya, lebih mainstream ya, karena sekarang udah Ya. banyak kayak Poll contohnya ya, Pet Mm-mm. Society itu kan di mobile udah Mm-mm. develop, jadi lebih familiar. Tapi ke depannya kalau dilihat dari timeline dan goal Metapulse, kita bakal more than just browser extension. Kita juga bakal di mobile, kita bakal masuk juga ke platform-platform lainnya kayak Metaverse gitu. Dan Mm-mm. tentunya kalau di mobile pun nggak sekedar hanya app yang selayaknya game tradisional gitu, tapi kita Mm-mm. bakal eh, desain juga gimana sih visionnya tuh tetap tercapai, jadi nggak bakal terinterrupt experience-nya itu Mbak Mel. Wow, oke. So excited untuk nunggu all of those Iya, apa new products later on ya. Tapi untuk sekarang emang benar sih browser extension, apalagi untuk orang-orang kerja kantoran butuh tuh hiburan-hiburan kecil yang bisa kayak nemenin kita seharian kerja benar gitu banget kan sih. ya. Mm-mm. Oke. Nah, eh, sekarang aku mau tanya menurut Mbak Rachel, apakah perpaduan teknologi blockchain tersebut dengan game, not specifically Metaverse, tapi misalnya dengan game, itu dapat mempengaruhi user retention eh, orang-orang yang menggunakan nggak sih, Mbak? Dan kenapa? Menurut aku sangat menentukan sih ya, Mbak. Kalau dilihat dari perkembangan selama ini tuh, yang namanya game and blockchain, ada tren play to earn gitu. Oke. Jadi play to earn ini konsep yang menarik banyak banget attention dari publik. Kenapa? Karena yang biasa orang bisa meraih keuntungan finance gitu ya di web Mm-mm. hanya dengan trading, sekarang dia bisa nih main game tapi dapat duit istilahnya gitu. So it's Mm-mm. enticing buat dari segi audience publik, dan mungkin pas awal konsep ini muncul di publik, orang tuh masih banyak skeptical mungkin atau masih banyak yang not familiar. Tapi kalau Mm-mm. sekarang kita lihat itu udah hal yang umum gitu, GameFi, SocialFi, uh, it is very familiar in project Web3 gitu. Orang pada Mm-mm. develop ini. Dan kenapa aku bilang ini very
impact to the community dan juga ke user retention karena yang namanya hype ya. Orang Mm-mm. pasti ikutin apalagi when it comes to gimana sih orang ini bisa memperoleh financials gitu atau money gitu. Kalau tentang user retention yang perlu diperhatiin adalah eh, konsep-konsep ini walaupun very menarik gitu ya, very interesting Mm-mm. dan menarik perhatian banyak orang, kebanyakan data yang kita peroleh tuh retentionnya jangka pendek aja, Mbak. Dia nggak Oke. tahan ke jangka panjang karena alasannya apa? Karena ketika orang ini udah masuk ke hype, dia udah mendapatkan apa yang dia mau, dan dia mau lanjut tuh kadang udah nggak mau gitu. Dia cuman Mm-mm. dan dia nggak ada rasa emosional bonding dengan produk itu. Dia cuman pakai itu untuk mendapatkan keuntungan gitu, untuk hype-nya. Mm-mm. Jadi kita juga mikirin nih kalau di Metaverse gimana sih kita bisa pakai utility yang ada dengan tawaran yang ada dikasih dari GameFi sama SocialFi, tapi buat long term nih retentionnya nggak cuman short term retention. Mm-mm. Nya ya dengan cara back to the game mechanic sih, nggak cuman sekedar hype gitu, Mbak Amel. Mm-mm. Oke, ya that's really interesting juga. Terus ini juga jadi masuk ke otak nih. Jadi kita bisa dapat cuan nih Mbak kalau main Metaverse berarti. Ya tentunya karena kita implement GameFi and SocialFi, pastinya bisa ada Mm-mm. elemen itu sih, Mbak. Pastinya you can gain financials atau dapat duit gitu dari main Mm-mm. Metapulse gitu. Atau mungkin nanti kalau kita udah launch token bisa dapat tokennya Metapulse. Mm. Balik lagi apa yang bedain? We don't focus on short term retention, tapi kita fokus on long term retention di mana vision goal utama Metapulse itu untuk foster digital life. Jadi semua GameFi dan SocialFi-nya, mungkin Mbak Amel sini pernah cobain SocialFi kah atau GameFi dari game-game lain gitu? Oke, aku sih personally aku belum pernah, tapi aku udah baca-baca. Nah, makanya ini tuh dengan adanya Metapels terus menggunakan hal-hal tersebut tuh yang kayak, wah ini makin-makin seru nih ya. Tapi again, I need to talk to the expert first, pengen tahu all the details, biar Climate Guardians juga pada tahu detailsnya. Abis itu kita baru main bareng gitu. Bener Nah, banget. mm-mm. Nah, terus kan tadi juga dibilang kayak ada kemungkinan untuk masuk ke metaverse juga gitu kan ya. Eh, itu eh, ada kemungkinan nggak sih kalau hewan peliharaan kita yang di rumah sekarang itu dijadiin model, yang ada kemungkinan itu dijadikan model buat di metaverse. Jadi ada versi metaverse-nya gitu, apakah itu ada possibility in the future? Tentunya ada possibility banget sih, Mbak Mel. Dengan namanya digital companions apapun bisa dibikin, mau itu Mm-mm. pet atau mungkin di sini Climate Guardians nih punya vision sendiri. Aku mau Mm-mm. tempat yang nggak pet gitu, bentuknya abstrak gitu, atau mau pet yang istilahnya apa sih? Misalnya companionnya bukan hewan, tapi ternyata tas gitu atau sepatu Ini nih gitu. apa si Ya, astronot ini. astronot gitu, meteor. Semuanya tuh bisa dibuat companion. Kalau namanya Wah, digital, it's limitless ya. Tapi mm-mm, apa yang namanya metaverse? Sekarang aja metaverse udah macam-macam tuh beragam. mm-mm. Kalau dengan Metapulse, we have like very exciting updates in the future. Kita bakal nge-launching banyak banget partnership and one of them is with Sandbox kebetulan. Jadi once Oke, kalau misalnya udah masuk ke Metaverse nih, tentunya bakal improbable juga ke across Metaverse, across platform. Itu sih Mbak Mel. oke, wow, oke, tambah excited sih. Ada apa potential collab with Sandbox juga. Oke, so now aku mau balik ke Mbak Rachelnya nih. Eh, Pengalaman pertama menjadi product manager di dunia blockchain itu gimana sih Mbak? Dan kalau punya pengalaman di Web2 juga, itu apakah ada bedanya menjadi product manager di Web2 dan di Web3? Boleh di-sharing sedikit? Iya, jadi personally aku baru terlibat di Web3 itu di Metapulse gitu. Sebelumnya secara role PM atau product Mm-mm. leader itu belum di Web3. Mungkin di Web2 waktu aku di Apple Academy gitu, di Apple Mm-mm. Academy. Dan kalau ditanya bedanya, even building in Web2 itself ya, kita build
aplikasi yang berbeda, itu udah berkesannya beda gitu. Tapi Oke. kalau dilihat secara ini ya, secara garis besar bedanya becoming a PM in Web2 and Web3, tentunya yang bikin beda ya elemen blockchain ya. Itu menurut Hmm. aku eh, yang paling huge sih impact-nya di blockchain. Kenapa? Karena ketika when it comes to Web3 development, elemen blockchain ini mempengaruhi dari segi desain, dari segi development, dari segi strategi, Hmm. itu semuanya harus tied back to blockchain gitu. Jadi apa yang kita implement di Web2 sebelumnya, marketing strategis lah, eh, fitur development di Web2, itu udah nggak relate lagi Mbak sama Web3. Eh, Secara teknikal ya, mungkin secara produk belakangan ini nih mulai banyak nih inovasi yang orang launching di Web3 udah agak-agak mirip ke Web2 biar lebih Hmm. simpel nya. Tapi tetap aja beda secara teknikal gitu. Oke, berarti emang ada perbedaan yang apa signifikan ya, kerasa beneran gitu ya, Iya. perbedaannya dari Web 2 ke Web 3. Nah, terus untuk selama setahun lebih di Metapals, eh, Mbak Rachel sempat menemukan suatu kesulitan atau hurdle yang Mbak Rachel temukan di Metapal sebagai product manager, dan eh, itu kalau misalnya ada, bagaimana Mbak Rachel menghadapinya? Iya, jadi kalau selama ini di Metapulse tentunya banyak banget challenge-nya ya untuk dari segi berproses. Apalagi sekarang di Metapulse sudah ini ya hampir 2 tahun aku di Metapulse Mm-mm. produknya. Jadi challenge terbesarnya so far ke arah gimana sih kita integrate dan implementasi blockchain dan juga AI ke produknya. Nggak Hmm. sekedar solve itu aja, nggak sekedar solve dari segi technical dan juga execution-nya. Tapi ketika kita udah desain experience-nya gitu ya, buat user Hmm. fitur-fitur atau dari uh, development-nya, kita juga harus perhatiin apa ini udah mencapai vision sama main goal dari Metapulse gitu. Jadi nggak cuman experience-nya yang menentukan, tapi kita harus evaluate dan validate lagi nih, beneran nggak sih yang kita develop itu sesuai sama main goal dari Metapulse gitu, atau kita nggak belum sesuai kayak gitu. Benar banget sih Mbak, emang banyak prosesnya juga ya, banyak Iya, apa evaluation segala macam ya. Nah, terus aku juga kepo untuk kebalikannya nih, apakah ada momen-momen yang eh, sangat berkesan bagi Mbak Rachel selama di Metapals? iya. Kalau dari aku sih, yang tadi Mbak Amel bilang ya, tentu banyak banget proses yang dilaluin dari di Mm-mm. Metapulse, terutama banyak banget innovation yang harus kita up to date nih dari segi teknologi, dari segi produk, perkembangan fitur, eh, balancing expectation sama usernya. Iya. Hal ini tuh menurut aku walaupun ini ya proses yang terus-terusan, itu tuh aku enjoy banget untuk berkolaborasi sama tim di Metapulse gitu dari membernya sendiri, dari development produknya sendiri. Dan ketika kita melaunch suatu produk atau ketika Metapulse pertamanya ini di launch dan kita mendevelop fitur dan kita launch, yang paling berkesan menurut aku adalah ketika kita mendapat feedback dalam bentuk apapun dari segi usernya. Terutama kita sering juga dapat feedback-feedback seperti kayak user bilang, oh ini companion Metapulse-nya itu sangat amat meaningful buat dia. Dia yang Hmm. keseharian, dia yang merasakan butuh companion, dia beneran merasakan emotional bond itu dengan companion-nya. Ada juga yang bilang, oh dia harus pergi nih liburan berapa hari dan dia nggak bisa bawa Mm-mm. laptopnya. Dan dia Oh. very very sad ketika harus berpisah dengan companion digital dia selama beberapa hari gitu atau beberapa. Hmm. And I think feedback-feedback itu membuktikan dan juga salah satu bentuk validation kalau kita nih udah uh, one step closer reaching our main goal gitu sih Mbak. Jadi that's one of the most hal yang berkesan ketika berproses gitu di Mm-mm. Metapult. Wah, emang berarti dapat feedback-feedback kayak gitu tuh, aku aja tadi kayak pas dengernya kayak, oh iya ya beneran itu mengharukan, maksudnya kayak bikin mengharukan, dan juga yang kayak, oh what you guys are doing really makes an impact to the users gitu kan. Itu eh, very very meaningful sih emang ya. Nah, Iya. untuk
pertanyaan terakhir nih Mbak, aku mau tanya kalau dari Mbak Rachel sendiri, apakah ada harapan atau ekspektasi tertentu untuk perkembangan teknologi Web3 di dunia gaming in the future? Iya, menurut aku secara ini ya, secara perkembangan itu pasti ada bakal banyak banget lah advancement di Web3. Sekarang baru Mm-mm. eh, mulai hype juga, mulai pada masuk untuk build, jadi bakal banyak ada update. Dan kalau dari aku sih, personally I think project-project di Web3 nih selain harus pakai nih advancement yang ada untuk leverage purpose dari apa yang dia build in Web3, mereka tuh harus menggunakan kesempatan ini dan menggunakan innovation yang ada itu untuk menjadi semakin dekat dengan usernya gitu. Mm. Jadi nggak sekedar mereka mau follow the wave gitu atau follow the hype, Ya, tapi mereka harus uh, validate juga nih apa yang mereka build ini tuh beneran meaningful atau enggak. Apakah ini yang diperlukan user ataukah you're just building it for the hype gitu. Itu mm-mm. itu yang perlu di evaluation. Yang menurut aku dari project Web3 merupakan PR yang terus-terusan sih dengan perkembangan yang ada. Jadi just give meaning to what we build gitu. Mm-mm. Karena orang kan bilang teknologi semakin maju dan humanity gitu semakin berkurang gitu, and we don't want that to happen kan. Jadi Ya. eh, semua builders-builders di luar sana tuh eh, harus back to the core lagi, mana apa yang mereka build, bukan menjauhkan mereka dari usernya, tapi harus mereka gunakan untuk semakin dekat dengan usernya. Oke, bener banget Mbak Rachel. Oke, so kita udah sampai di akhir sesi tanya jawab di podcast The Conversation. Tapi kita belum selesai, soalnya kita masih ada segmen selanjutnya yaitu segmen 3. Aku mau share screen dulu untuk Boleh, itu. boleh. Nah, untuk ini aku mau jelasin sedikit dulu, seruan aja, tapi online. Kalau misalnya Mbak Rachel tahu di apa namanya Instagram Story suka ada yang kayak this or that, that's what we're gonna play. Nah, aku bakal kasih dua options per question dan Mbak Rachel bisa langsung jawab apa yang eh, pertama ada di otak. Pokoknya bener-bener gak boleh mikir, Oke, nggak boleh kasih alasan, langsung aja, oke? menarik, menarik. Oke. Siap. Nah, ini kita trial dulu ya. So, I'm gonna say, Mbak Rachel, pantai atau gunung? 3, 2, 1. Gunung, Nah, kayak gitu ya. Jadi, bener-bener gak usah dipikirin, langsung langsung aja. sebut aja Mbak. Langsung sebut aja. Kita lihat nanti apa hasil-hasilnya bakal kayak gimana. Wah, penasaran Oke, nih. siap ya? Oke. Pertama, tote bag bahan kanvas atau tote bag bahan goni? 3, 2, Goni, 1. tahan goni. Goni ya? Oke. Ya. Oke, next one. Tata atau Mang? 3, 2, Tata. 1. Sukanya Tata ya berarti ya? Iya, Tata. Oke. Itu soalnya bentuk hati gitu. Nah, ini bisa kita masukin ke Metaverse ya nih, Mbak? Oh, menarik ya. Kemarin sih banyak juga nih yang request K-pop gitu. Companion Mm-mm. Itu K21. itu pasti banyak banget K-pop. tuh. Itu pasti banyak banget tuh Indonesia. yang apa konsumen K-pop kan. Oke. Iya. Oke. Kita jangan bahas itu lagi. Kita Bahas lanjut Metaverse aja. lagi. Oke, ini rada panjang ya. Jadi Hmm? jalan kaki sejam ke kantor, tapi udaranya adem kayak di luar negeri. Ini untuk setiap hari ya ceritanya. Setiap hari Iya. jalan kaki sejam ke kantor, tapi udaranya adem. Atau setiap hari ke kantor naik mobil, tapi macet sampai 3 jam. 3, 2, 1. Kalau Adam sih pasti jalan kaki sih, Mbak. Walaupun sejam ya, walaupun sejam Ya, tetap jalan kaki. iya. Kebetulan aku juga hobi ini kan, jalan-jalan gitu, explore tempat. Mm-mm. Asal kalau Adam di Jakarta, why not kita jalan gitu. Bener banget, aku juga setuju. Soalnya dengan jalan kaki kita juga mengurangi emisi yang kita keluarkan pada hari itu. Oke. Iya, keren, keren. Next one, ice cream or cake? 3, 2, Cake. 1. Nice, aku juga tim cake. Aku juga tim cake. Iya, cake kan juga bisa ice cream cake ya. Betul. Best of Iya. both worlds. Hmm, setuju. Selanjutnya, nanam pohon di daratan
atau nanam terumbu karang di laut? 3, 2, 1. Terumbu karang sih, Mbak. Soalnya Oke. bisa sambil nyelam-nyelam gitu, seru. Bisa sambil berenang-berenang ya, lebih seru Iya. ya. Heeh. Oke. Next one. Main Pokemon bareng Yoasobi atau main Pokemon bareng BTS? Kebetulan aku kemarin nonton Yosobi nih, Mbak. Jadi sekarang Wah, aja udah lihat nih yang udah Pokemon lihat. live Oke. lagi kan ya. Wah, gila seru banget sih pasti. Terus Jadi jawabannya yang BTS. BTS ya. Oke. Ih, seru banget ya kalau misalnya bisa main Pokemon sama Bener BTS. banget. Gila. Amin lah ya, amin. Amin. Mungkin aja mereka bisa ikutan main di Metapals Wah bareng iya, apalagi Pokemonnya. kalau ada BT21 ya, Wah, langsung bener banget, bener kabar banget. gitu. Bener banget. Itu bisa banget tuh jadi. Langsung nih pada Oke. langsung ningkat gitu. Heeh, makanya. Terakhir, web 2 atau web 3? 3, 2, 1. Tri. Nice. Oke. Wow. And that's it dari Wih. Roxy. Thank you so much ya, Mbak Rachel. Thank you juga Mbak Mel. Nah, sebelum kita akhiri the conversation hari ini, eh, aku mau minta Mbak Rachel untuk kasih pesan singkat untuk para climate guardians yang eh, mungkin masih penasaran sama Metapals, di mana mereka bisa reach out to Mbak Rachel atau tim Metapals yang lainnya. Silakan. Oke, sure teman-teman dari Climate Guardians. Jadi kita dari Metapulse sekarang lagi mau launch Teletubbies ya, seperti yang tadi udah diomongin di awal. Jadi buat teman-teman yang kebetulan fans Teletubbies atau mungkin penasaran, sekadar mau lihat-lihat, atau emang tertarik nih mau join untuk ikut punya companion Teletubbies yang eksklusif, bisa banget kunjungin website kita di metapulse.ai atau kunjungin Instagram kita juga di metapulse.ai, di Twitter kita, dan join Discord kita buat teman-teman yang mau dapat kesempatan whitelist. Kita bakal sediain nih buat teman-teman Climate Guardians. Gitu. Oke, thank you so much Mbak Rachel buat waktunya udah ngejelasin panjang lebar tentang Metapulse dan tentang cerita-cerita seru dari Mbak Rachel selama tahun-tahun ini berkecimpung di dunia Web3. Thank you so much and see you again. Thank you juga Mbak Mel sama teman-teman dari Roxy. Dadah. Dadah. Nah, gimana Climate Guardians? Seru banget kan ngobrol-ngobrol sama Mbak Rachel tadi? Nah, kalau kamu mau nonton episode The Conversation lainnya, kamu bisa klik link di atas sini atau di description di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!